Hai, ketemu lagi dengan aku Lia dari dapur. Ada nggak sih yang sama kayak aku nih? Kalau sehari-hari tuh males banget masak atau ngurusin pekerjaan rumah. Padahal kita ibu ya, ibu rumah tangga. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh kayak mencari cara gimana sih caranya supaya pekerjaan-pekerjaan rumah itu bisa aku kerjakan dengan cara sesimpel mungkin sehingga aku nggak mengeluarkan banyak tenaga atau mengeluarkan banyak waktu. Apalagi sekarang nih lagi bulan puasa, tentunya juga kayak fokus kita kan mungkin kepikirannya adalah di waktu makan ya dan juga masak. Nah makanya di video kali ini aku pengen share nih ke teman-teman gimana sih cara aku menyiapkan menu-menu pada saat bulan puasa. Terus gimana caranya juga bisa punya waktu lebih banyak. Jadi nggak hanya di dapur aja ataupun ngeberesin atau ngurusin perintilan yang ada di rumah. Ya sama-sama lihat ya. Sebelum aku kasih tahu gimana tips ya, aku sebenarnya pengen cerita juga. Kenapa sih sebenarnya kita tuh sebagai ibu rumah tangga nggak perlu menghabiskan waktu yang banyak gitu, khususnya di dapur. Walaupun mungkin kalau kamu ada yang suka kali ya, mungkin masak, suka beberes, ya it's okay kalau kamu merasa itu nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang kayak aku sebenarnya kurang suka gitu ya masak, beberes, ya mungkin suka itu kayak karena pengen ngeberesinnya aja atau masak pengen coba sesuatu yang baru. Tapi untuk dijadikan rutinitas, aku tuh kayak sebenarnya kayak kayaknya ini bakalan ngabisin banyak waktu aku, sedangkan aku tuh banyak banget yang pengen aku kerjain. Ya salah satunya adalah aku suka ngonten, terus juga aku pengen bisa main sama anak aku pengen juga bisa jalan-jalan. Makanya aku berusaha untuk urusan terutama masak, itu yang tadinya lama banget bisa jadi cepat. Nah ini aku sambil mau beresin dulu cucian aku yang tadi udah dicuci tadi pagi. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga ya, kalau teman-teman sendiri apakah juga merasakan hal yang sama gitu. Karena aku sering banget dengar orang-orang tuh, khususnya ini karena kan aku suka share tentang konten ya, dan ternyata kendalanya dari sesama IRT itu adalah nggak punya waktunya gitu. Aku nggak punya waktu karena ya harus ngurusin keluarga. Terus di momen kayak puasa kayak gini kan juga kerasa banget kan kita harus bangun lebih pagi, harus siapin makanan, sahur, buka, ya semuanya itulah kita harus siapin. Kayak ngerasa waktunya jadi lebih banyak ya, padahal justru waktu makan kita kan justru jadi berkurang. Makanya aku ngelakuin beberapa hal ini. Aku mau langsung aja kasih lihat teman-teman gimana sih isi kulkas aku, terutama saat lagi bulan puasa kayak gini. Nah, ini dia isi kulkas aku. Kalau aku mau spill, yang paling utama adalah kalau pengen waktu kamu tuh berkurang untuk di dapurnya, jadi nggak terlalu kelamaan, kuncinya adalah meal prep. Teman-teman bisa lihat di sini ada ayam. Jadi kemarin itu sebelum puasa, aku sempat minta tolong sama ibu mertua aku untuk bikinin beberapa masakan. Jadi itu aku minta dibikinin ayam ungkep. Ada beberapa tadinya, cuman karena kita makan-makan terus, jadi sekarang sudah berkurang. Terus juga di sini, sebentar aku coba kasih lihat dulu. Nah, aku juga punya rendang. Belum lebaran tapi aku udah makan rendang duluan. Nah, ini kenapa aku minta tolong sama ibu mertuaku ya karena memang aku berniat nih selama puasa ini kan emang yang paling berat tuh sahur ya sebenarnya karena kan kita berarti kalau mau masak yang full berarti harus masak dari awal. Sambil aku tutup ya supaya nggak kelamaan buka kulkasnya. Jadi karena aku pengennya masaknya itu nggak terlalu lama pada saat sahur, jadi pengennya bangun sahur cuman ngangetin doang, udah tinggal makan. Nah makanya aku tadi bikin beberapa menu yang bisa dihangetin. Sebenarnya tanpa ibu mertua pun juga aku sebenarnya bisa bikin sendiri kayak ayam ungkep. Si ayam ungkep itu gampang banget bikinnya. Kamu juga bisa bikin sekalian si tahu tempenya. Terus juga aku suka bikin menu-menu yang misalnya pas aku lagi habis belanja nih, ya misalnya aku habis belanja ayam, aku beli dada filet. Nah, begitu aku bersih-bersihin, sekalian aku bikinin kayak chicken katsu. Nah, nanti chicken katsu itu nanti bisa aku simpen dan masukin ke dalam freezer. Jadi nanti kalau misalnya mau masak, ya udah tinggal masak aja. Nah, kita buka lagi sambil aku kasih lihat. Jadi kayak gini nih, aku ada kayak ayam yang udah aku rapihin dan masukin ke dalam masing-masing kontainer. Jadi nanti pada saat aku mau masak, biasanya aku tinggal keluarin, taruh di bawah nih, di freezer, habis itu taruh di chiller. Habis itu nanti aku tinggal mau masak yang kayak gimana gitu. Biasanya kalau yang tidak aku bumbuin, itu aku nanti masaknya yang gampang-gampang aja. Jadi main di bumbu aja sih, misalnya kecap, saus tiram, atau nanti tambahin bawang dan sebagainya. Nah kayak ini juga, ini salah satu menu andalan aku juga. Jadi aku selalu ada si slice beef ini, terutama kalau lagi bulan puasa. Kenapa? Karena kan kalau lagi bulan puasa aku suka banget makan yang ada kuah-kuahnya ya, supaya juga lebih enak gitu makannya. Cepet juga tinggal serup-serup gitu, tapi juga bergizi karena ini daging, ini ada slice beef.
Nah, ini aku biasanya bikin sabu-sabu atau tom yum. Nah, sabu-sabu tuh gampang banget buatnya. Aku ada resepnya. Suami aku yang bikin, nanti aku taruh linknya di sini ya. Teman-teman bisa lihat aja. Nah, kalau bikin sabu-sabu ini artinya aku harus siapin ini nih. Ini bakso. Nih ya, ada bakso karena nanti buat bahan tambahannya. Terus juga aku tambahin ini nih. Ya kayak frozen food gitu loh, cikua, si crab stick dan lain-lain. Biasanya anak aku suka aku beliin juga yang ada karakternya gitu. Nah, satu lagi yang paling penting sebenarnya supaya kamu masaknya lebih cepat adalah ini. Ini kamu harus food prep ya, beberapa bahan-bahan yang bisa kamu dibekuin. Kayak ini aku ada bekuin si daun bawang. Jadi untuk mencegah juga supaya nggak cepet ini loh, cepet rusak kan. Kadang suka nih kita beli, habis itu kita lupa diapa-apain, akhirnya terus tiba-tiba udah busuk aja. Jadi food waste kan. Jadi makanya aku suka biasanya langsung aku olah atau aku langsung bersihin terus aku langsung rapiin kayak gini terus masukin dalam freezer gitu. Nah ini juga aku sebenarnya punya nih kayak ini aja nih sereh tuh aku bekuin. Terus ini juga daun-daun nih jahe, daun salam kebetulan habis, ada daun jeruk, ada jahe, kunyit, lengkuas, pokoknya kayak gitu-gitu kan kadang kita pakainya kadang-kadang ya. Jadi makanya aku simpan di sini gitu. Nah, satu lagi aku pengen kasih lihat lagi. Wah, ada nori, tapi nanti aku ceritain ya tentang nori ya. Sebelum itu aku pengen kasih lihat ke teman-teman, ini aku nih lihat nih ya, ada sambal juga aku bekuin. Jadi suami aku bikin, terus dibekuin. Kenapa? Karena aku sebenarnya suka banget pakai sambal. Kayak kalau misalnya nih, aku hari ini bakal mau masak ayam, nanti akan aku kasih lihat ya pas masak ayamnya. Nah, kalau masak ayam doang kan nggak enak ya kalau nggak pakai sambal. Nah, sedangkan kalau sambal tuh ribet karena harus ngulek-ngulek. Nah, daripada berkali-kali nguleknya gitu ya. Jadi udah bikin sekali ngulek, sekali udah langsung di-pack kayak gini aja. Kayak gitu. Nah, tadi aku pengen kasih lihat ke temen-temen nih. Ini juga salah satu yang penting adalah bumbu. Nah, ini ada bumbu putih, ada bumbu kuning. Ya, sebenarnya harusnya ada juga kayak bawang putih cincang, sama yang kayak pedes gitu, yang bumbu merah. Nah, tapi aku nggak bikin. Nah, ini malah ada si bawang bombay. Nggak apa-apa. Nah, ini penting banget. Penting banget kenapa? Karena kalau misalnya kita mau masak, kan males ya. Misalnya mau masak apa ya? Sop gitu. Mau masak sop, ribet banget kalau misalnya kita harus ngulekin dulu si bawangnya, harus siapin bumbunya. Terus kayak daun-daunannya tuh, si daun bawang, si seledrinya mungkin juga udah kayak busuk karena kita nggak apa-apain. Nah, dengan tadi udah kita freezerin nih, atau tadi bumbunya udah kita bikin, itu jadi lebih gampang kita masaknya. Jadi tinggal tumis bumbunya, udah masukin air, masukin si dagingnya, udah tinggal kita cuman beli si sayurannya aja. Nah, ini kayak sayuran nih ya. Ada pisang. Ini snack anak aku, jadi makanya aku taruh pisang. Kayak ini sayuran aku taruh di sini juga. Ini ada sebenarnya ada nih tuh kayak bawang ini kemarin baru beli, belum aku apa-apain. Nah, ini bakalan nanti aku potong-potong dan masukin ke freezer ya. Jadi jangan sampai dia keburu udah busuk gitu. Nah, jadi bahan-bahan kayak yang kayak gini nih, ini ada kol, ada ini kan lebih tahan lama nih. Dan juga memang kan sayur kita nggak simpan lama-lama. Jadi memang aku beli pada saat emang aku mau masak itu gitu. Kayak mau masak si sop ya udah aku keluarin dagingnya dari freezer, terus aku ambil si bumbunya gitu ya. Aku biasa pakai bumbu putih gitu. Terus juga udah tinggal ambil sayurannya doang. Termasuk nih ya, aku bikin soto, udah tinggal pakai ini aja nih bumbu kuning gitu. Dulu aku pikir kalau bikin soto itu kayak ngabisin waktu banget dan aku nggak pernah buat karena masakan Indonesia menurut aku tuh kayak ribet banget. Tapi setelah kenal sama bumbu ini, setelah buat bumbu ini, nah aku udah bisa bikin soto dengan satset. Nah, tadi kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, harusnya udah masalah tuh udah gampang semua ya, sudah teratasi terutama kalau lagi bulan puasa kayak gini. Misalnya mau sahur, aku tinggal pilih aja. Misalnya aku mau ngangetin rendangnya ibu mertua aku, nah tinggal diangetin. Jadi dari malam aku keluarin aja, taruh nanti besoknya tinggal diangetin aja. Atau kalau misalnya aku mau masak sop gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak yang kuah-kuahan gitu, aku udah racik dari malam sebelum aku tidur. Jadi pas sahur aku tinggal angetin aja dan tinggal makan. Termasuk juga untuk masak nasi, aku biasanya sehari cuma sekali doang. Aku pakai rice cooker stainless steel aku yang udah pernah aku review. Teman-teman bisa lihat aja di situ. Jadi aku cukup sekali aja masaknya. Terus nanti aku matiin si listriknya.
Habis itu nanti tinggal makan pada saat ya sahur dan saat berbuka gitu. Nanti kalau masaknya sih aku bisa ganti-gantian sih. Kadang aku masaknya pagi-pagi atau kadang-kadang bisa masaknya ya di malam gitu sebelum tidur. Pokoknya tergantung stok si nasinya ada apa enggak. Nah sekarang yang bikin aku agak repot adalah sebenarnya anak aku. Karena kan yang berpuasa ini sekarang cuma mama papanya doang. Sebenarnya nggak terlalu rewel untuk urusan makan gitu. Karena ya pokoknya yang ada aja kita makan. Nah cuman kalau anak aku nih agak ribet nih. Karena begitu puasa itu aku perhatiin dari tahun ke tahun ikutan males gitu makannya. Mungkin karena kita juga nggak ada yang ikut makan ya. Jadi apalagi kalau siang atau pagi dia suka susah tuh makannya. Makanya aku akhirnya kemarin tuh ngerasa banyak banget makanan yang jadi kebuang-buang. Padahal segitu aku udah pakai porsi yang agak kecilan. Jadi aku pikir udah pakai porsi sedikit nanti kalau kurang baru nambah gitu. Tapi bagi dia segitu tuh udah kayak udah aku nggak mau. Itu cukup bikin aku stres karena aku ngerasa kayak mubazir kan. Makanya aku tuh kayak cari akal sekarang gimana caranya supaya anak aku tuh mau makan tapi aku juga nggak ribet gitu untuk urusan masaknya aku karena kalau suruh masak sendiri khusus untuk dia kayaknya ribet-ribet nggak mau gitu. Jadi aku akhirnya cobain Bali ini adalah abon, ini adalah dari Granville Crunchy Beef Floss, abon sapi yang original. Kebetulan dia pernah cobain ini pas di rumah mamaku dan ternyata dia suka, jadi akhirnya yaudah aku mikirnya ya selama bulan puasa ini ya udah deh dia nggak makan masakan aku nggak apa-apa gitu ya, terutama yang pada saat kita lagi nggak makan bareng gitu. Jadi aku beli makanan yang emang udah pasti dia suka dan juga nggak ribet gitu pas aku masaknya. Jadi kalau ini kan tinggal tambahin nasi aja, udah dia tinggal makan gitu. Terus juga aku beli kayak sereal gitu. Yang sebenarnya belakangan tuh aku udah nggak pernah beliin lagi buat dia karena buat aku sekarang pengennya tuh kalau sarapan maunya yang makanan yang lengkap ya. Tapi karena lagi puasa kayak gini, aku udah kayak nggak mau apa ya, udah pokoknya nurunin ekspektasi aja. Pokoknya dia asal mau makan ya udah dia mau makan gitu. Nanti memang PR-nya nanti ya pas habis lebaran untuk balikin ke semula. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang tuh aku nggak stres dulu gitu. Terus juga tadi lihat di dalam kulkas ada nori kan. Nah, anakku juga lumayan suka nori. Jadi biasanya kadang aku suka bikinin kayak sushi roll atau roll gitu ya, yang gampang-gampang aja, atau onigiri. Pokoknya yang penting dia tuh aku buatnya nggak susah, terus juga dia bisa tahan lama. Jadi anak aku mungkin siang atau nggak makan atau pagi dia nggak makan, nanti siangnya bisa dimakan sama dia. Kayak gitu aja sih sebenarnya, aku pokoknya nggak mau stres supaya aku juga bisa fokus sama bulan puasa ini sama aku sendiri. Pokoknya dipermudahin aja semuanya.